Hari ini adalah hari terakhirnya timnas Indonesia menggunakan jasa dari pelatih asal Korea Selatan. Opening yang sangat membagongkan, tapi intinya gue mau ngasih tahu bahwasanya ini hari yang penting. Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Apakah timnas Indonesia bisa mendapatkan 3 poin atau bahkan 1 poin? Kalau dapat 1 poin itu hal yang buruk. Kalau dapat kekalahan juga hal yang sangat buruk. Tapi kalau dapat kemenangan mungkin bisa kita kasih kesempatan lagi gitu untuk pelatih Korea Selatan ini gitu. Jadi intinya pelatih Korea Selatan ini atau Shin Tae-yong biasa kita sebut, yang biasanya kita cintain atau biasanya kita percayakan untuk memegang sebuah tim dari negara besar Indonesia Raya, sekarang kita ragukan kemampuannya, kemampuannya juga kepemimpinannya dalam memimpin atau melatih sebuah tim atau negara yang sangat besar ini gitu. Dan kita mulai terbuka pikiran kita mulai percaya Bung Toel, kita mulai membenci para pecinta STY dengan mereka percaya selalu gitu. Juga kita selalu mengkritik pada akhirnya, ini kenapa seperti ini, juga kenapa kita selalu percaya sama STY. Padahal jauh lebih baik kalau kita ganti pelatihnya dengan pelatih Eropa yang bisa bahasa Inggris. Nih gue bilang sekali lagi ya, yang paling penting pelatih melatih sesuatu atau melatih tim adalah ya bisa bahasa Inggris gitu. Apalagi timnya, di dalam tim tersebut ada 14 sampai 15 sampai 16 pemain menggunakan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris jadi penting? Ya, lu mau marah-marah pakai bahasa Korea Selatan, terjemahannya contoh nih ya, contoh. Misal gue pakai bahasa Sunda, tim gue nggak ngerti bahasa Sunda kayak apa, gue bisa aja bilang si monyet tolol, sing bener main goblok anjing siapa tolol, bisa jadi cuma aing ngompan teh ulah gitu tolol kan gitunya. Terus diterjemahin, kamu jangan kayak gitu umpannya, tolong benerin ya umpannya. Apakah hati si pemain tersebut bisa dimotivasi? Enggak. Kenapa? Karena translatornya atau penerjemahnya selalu berpikir kata-kata kotor jangan digunakan untuk pemain gitu. Gunakan kata-kata yang jauh lebih bijak, atau gunakan kata-kata atau terjemahan yang jauh lebih sopan daripada kata-kata yang sebenarnya. Gue yakin kok bisa jadi selama ini tim Shin Tae-yong ini bisa jadi ya pakai kata-kata yang kasar juga gitu, bisa jadi. Ya itu wajar lah di sebuah tim. Cuma karena ada penerjemah ini, jadi ya bingung gitu. Apalagi di timnas Indonesia ada 2 bahasa yang dipakai. Pertama jelas bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Pelatihnya pakai bahasa Korea. Otomatis kalau pelatihnya ngomong, tolong saya minta Rizky Ridho berikan umpan ke Jay Ijes dengan akurasi 100%. Si penerjemah ini harus menerjemahkan kedua bahasa. Pertama ke bahasa Indonesia, mudah. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Jadi ribet gitu. Satu kalimat aja diterjemahin untuk 2 bahasa, ribet. Itu menurut gue hal yang sangat penting. Dan yang paling penting lagi, yang kedua adalah soal update-nya seseorang mengenai taktikal gitu, atau update-nya seseorang pelatih mengenai taktikal. Shin Tae-yong menurut gue sudah terlalu tua dan sudah terlalu Asia untuk membawa taktikal yang dia punya. Bertahan lagi dan bertahan lagi itu bukan pilihan untuk timnas Indonesia. Seperti yang Coach Justin bilang, Tom Haye itu pemain yang selalu mendistribusi bola, bukan pemain yang terus lari kanan kiri atas bawah untuk bisa ngejar bola atau defense, bukan. Jadi sering sekali banyak kesalahan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong menempatkan pemain Anu yang salah gitu. Nah, hal yang paling baik adalah ketika pelatih Eropa datang ke timnas Indonesia. Kenapa harus pelatih Eropa? Tentu komunikasi. Yang kedua, racikan atau taktiknya jelas racikan taktik Eropa. Bukan Asia, bukan Korea, bukan Indonesia, Eropa.
Arab Saudi pakai pelatih Eropa. Jepang pelatih Jepang tapi Eropa juga gitu. Maksud gue gaya yang dimainkan jelas Eropa banget gitu, karena bisa ngalahin Jerman, bisa ngalahin Spain. Dan ini saatnya menurut gue yang paling penting adalah hari ini. Ketika Arab Saudi kita lawan, jelas hasil dan cara bermain kita tentu akan kita evaluasi. Kalau kita secara supporter, kita selalu bisa mengkritik. Sekarang lu lihat aja deh, lu cari di Instagramnya pengamat sepak bola, lu lihat kolom komentarnya, gue yakin deh sekarang banyak tagar STY out, atau setidaknya banyak orang-orang yang mengeluhkan soal Sinteyong ini. Tadinya gue percaya sama Sinteyong, sekarang gue mulai berpikir kayaknya nggak cocok deh. Dan ini semua kita alami, dan semoga gue harap timnas Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan ini tentu aja. Tapi yang jauh lebih pentingnya lagi adalah tentang permainan itu sendiri gitu. Kalau lu masih main bertahan, gue yakin lu akan tetap kalah. Tapi kalau lu menyerang dengan taktikal yang benar, seperti Coach Justin bilang, 3-4-3 itu bukan hal yang bagus untuk timnas Indonesia. Mereka, pemain Eropa, didatangkan atau dari kecilnya itu memang sudah diajarkan 4-3-3 atau 4-3-2-1 atau 4-2-3-1. Kenapa formasi itu dipakai di SSB dari kecil? Kenapa? Karena banyak pemain anak kecil tuh banyak gitu. Jadi para coach-coach di SSB kayak gitu, mereka suka ngejajal tuh nih anak cocoknya di mana, apakah di right back, left back, center back, LMF, RMF, AMF, second striker, ataupun defender midfielder, ataupun center midfielder. Semua tuh dipakai gitu, semua itu diperes gitu. Nih anak jagonya di mana gitu. Itulah kenapa ada Carvajal right back atau left back. Itulah kenapa ada Dennis Irwin. Itulah kenapa ada TAA, Trent Alexander-Arnold. Terus juga ada Robertson dari Liverpool. Itulah yang digunakan memang sedari kecil oleh para pemain Eropa, karena mereka terbiasa dengan 4 formasinya. Ada 2 center back dan 2 sayap. Timnas Indonesia bersikukuh, atau setidaknya Sinteyong saja selalu bersikukuh dengan formasi 3 back, padahal itu tidak berjalan sama sekali. Ya, menurut gue hari ini gue yakin sih menang ya, gue yakin menang. Tapi kita juga harus evaluasi, apapun hasilnya kita harus evaluasi permainan timnas Indonesia ini seperti apa. Gue harap nggak ada kesalahan, walaupun mungkin Sinteyong akan bersikeras memakai 3-4-3. Gue harap nggak ada kesalahan dari Martin Pas, Jay Ijes, Rizky Ridho. Dan ini juga nih Rizky Ridho, kalau kemarin aja blunder, kalau aja kemarin Rizky Ridho ini blunder, gue yakin seluruh Indonesia ngebully dia. Tapi karena blundernya ini orang asing, Martin Pas dan Jay Ijes, jadi mereka kayak luluh gitu hatinya. Ya padahal sih blunder juga sama gitu. Dua kesalahan ini menyebabkan gol. Juga Yakob Sayuri kemarin. Ya, gue harap kita harus fair menilai sesuatu. Kalau Jay Ijes salah, kita salahin. Biar apa? Biar termotivasi. Kalau Martin Pas salah, kita salahin juga. Jangan cuma nyalahin orang-orang lokal. Ya, itu aja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Dan